Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Oke semuanya, jadi di video kali ini kami akan membahas materi terkait dengan fungsi piecewise. Fungsi piecewise atau fungsi bercabang adalah fungsi yang didefinisikan oleh beberapa subfungsi atau gabungan dari beberapa fungsi, di mana setiap subfungsi berlaku pada interval tertentu dari domain. Dengan kata lain, fungsi ini memiliki potongan-potongan yang berbeda, masing-masing dengan rumus sendiri dan berlaku hanya pada bagian tertentu dari sumbu X. Mari kita lihat contoh sederhana untuk memahami konsep ini lebih lanjut. Misalkan kita punya fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai berikut. f(x) sama dengan x jika x kurang dari 0, f(x) sama dengan x kuadrat jika x lebih dari sama dengan 0. Di sini, fungsi kita memiliki dua potongan. Jika x kurang dari 0, maka f(x) sama dengan x. Jika x lebih besar atau sama dengan 0, maka f(x) sama dengan x kuadrat. Ini adalah contoh dasar, tetapi sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana fungsi piecewise bekerja. Contoh sederhana. 1. f(x) sama dengan x untuk x kurang dari 0. Ini adalah garis lurus dengan kemiringan 1. Yang kedua, f(x) sama dengan x kuadrat untuk x lebih dari sama dengan 0. Ini adalah parabola yang terbuka ke atas. Sekarang kita akan belajar cara menggambar grafik fungsi piecewise atau fungsi yang didefinisikan sepotong-sepotong. Langkah-langkahnya yang pertama, temukan intervalnya. Pertama, lihat dulu fungsi yang diberikan. Perhatikan ada berapa potongan intervalnya. Misalnya, satu interval untuk x kurang dari 0, satu lagi untuk x lebih dari sama dengan 0. Catat batas-batasnya. Kemudian langkah yang kedua, cek rumus di setiap interval. Kita mulai dari interval yang paling kiri, yaitu yang x-nya kecil dulu. Baca rumus fungsinya. Kalau tertulis f(x) sama dengan c, itu artinya fungsi konstan. Grafiknya nanti berupa garis horizontal di y sama dengan c. Kalau rumusnya seperti f(x) sama dengan x, berarti itu garis miring. Kalau f(x) sama dengan x kuadrat, berarti parabola. Kemudian langkah yang ketiga, gambar potongan yang pertama. Di interval pertama, gambarlah sesuai rumusnya. Kalau x kurang dari 0 dan f(x) sama dengan x, buat garis y sama dengan x, tapi hanya untuk bagian kiri sumbu y. Langkah yang keempat, gambar potongan kedua dan seterusnya. Berlanjut ke interval berikutnya. Misalnya untuk x lebih dari sama dengan 0, f(x) sama dengan x kuadrat, gambar parabola y sama dengan x kuadrat, tapi hanya di sisi kanan sumbu y. Langkah yang kelima, perhatikan titik terbuka dan tertutup. Kalau batasnya x kurang dari 0, berarti titik di batas itu terbuka atau menggunakan lingkaran kosong. Kalau x kurang dari sama dengan 0, berarti titiknya tertutup atau menggunakan bulatan penuh. Ini penting supaya grafiknya benar. Contoh kasus, misalkan kita mempunyai untuk x kurang dari 0, y sama dengan x. Untuk x lebih dari sama dengan 0, dan y sama dengan x kuadrat, hasilnya akan menjadi di kiri ada garis miring ke atas, dan di kanan ada parabola.
Dan untuk tips menggambar grafik piecewise ini, gambar dimulai dari kiri ke kanan, potongan demi potongan, dan jangan lupa cek batas intervalnya. Pastikan titiknya terbuka atau tertutup sesuai tanda ketidaksamaannya. Ini adalah contoh grafik fungsi piecewise. Jadi, f dari x dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama, rumusnya 10x untuk x dari 0 sampai kurang dari 2. Yang kedua, rumusnya 25x dikurang 30 untuk x lebih dari 2 sampai dengan 4. Dan yang terakhir, rumusnya 10x ditambah 30,4 untuk x lebih dari 4 sampai sama dengan 5. Menentukan nilai fungsi piecewise pada titik tertentu. Untuk menentukan nilai fungsi piecewise pada titik tertentu, kita perlu memeriksa interval mana yang lebih besar mengandung titik tersebut, dan kemudian menggunakan rumus yang sesuai untuk interval itu. Misalnya, jika kita ingin mencari f dari negatif 1 pada contoh sebelumnya, karena negatif 1 lebih kecil dari 0, kita menggunakan rumus f dari x sama dengan negatif x, sehingga f dari negatif 1 sama dengan negatif 1. Sebaliknya, jika kita ingin mencari f dari 1, karena 1 lebih besar dari atau sama dengan 0, kita menggunakan rumus f dari x sama dengan x kuadrat, sehingga f dari 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Langkah singkat menentukan nilai fungsi piecewise. Langkah pertama, identifikasi interval yang memuat titik tersebut. Langkah kedua, gunakan rumus yang sesuai dengan intervalnya. Selanjutnya, penerapan fungsi piecewise dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi piecewise sangat berguna dalam memodelkan situasi dengan perubahan tarif atau kondisi. Contohnya, tarif pajak yang berbeda untuk pendapatan yang berbeda, biaya parkir yang berubah setelah jam tertentu, atau harga listrik yang berbeda pada jam sibuk dan tidak sibuk. Dalam dunia ekonomi, fungsi piecewise dapat digunakan untuk memodelkan fungsi biaya yang berbeda pada tingkat produksi yang berbeda. Jadi di sini kita bakal bahas contoh soal. Untuk fungsi fx sama dengan 2x min 1 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, dan x kuadrat untuk 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Jadi, fungsi pertama yang di atas ini merupakan fungsi linear. Kenapa? Karena dia memiliki ciri x-nya itu berpangkat 1. Dan biasanya fungsi linear ini memiliki gambar grafik dengan garis lurus seperti ada di sini. Sedangkan yang di bawah itu merupakan fungsi kuadrat ditandai dengan x-nya berpangkat 2, dan fungsi kuadrat ini itu biasanya grafiknya berbentuk parabola seperti yang ada di sini. Nah, di sini perintahnya gambarlah grafik fungsi tersebut dan tentukan domain dan range fungsi tersebut. Oke, langkah pertama kita akan fokus kepada fungsi yang pertama dulu. Kita tulis y sama dengan 2x min 1. Lalu di sini kita bisa temukan x1-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 kurang dari sama dengan x. Maka y-nya 2 kali 0 kurang 1 itu sama dengan min 1. Maka di sini titiknya ditemukan 0, min 1. Lalu untuk x2-nya ini sama dengan 1. Kenapa? Walaupun di sini tidak ditulis x kurang dari sama dengan 1, tapi kita tetap anggap x itu sama dengan 1 untuk mempermudah. Maka y-nya 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Maka titiknya, bukan titik, tapi kita menyebutnya hole. Jadi hole ini merupakan kayak garis batas gitu, garis maksimum dari suatu grafik. 1,1. Kita masukkan di grafik ini 0, min 1.
di sini 0, min 1. Kita di sini kita titikin di sini. Selanjutnya untuk x2-nya itu hal-nya 1,1. Berarti letaknya di sini. Kita tulis hal. Lalu kita lanjut ke fungsi kuadratnya. Maka y sama dengan x kuadrat. Yang kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu memiliki persamaan y sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Dan di sini kita ketahui bahwa a-nya itu 1. Kita tulis a sama dengan 1. Maka jika a sama dengan 1, maka nanti grafik parabolanya itu membuka ke atas seperti ini dan puncaknya itu berada di bawah. Lalu kita akan menemukan dulu si titik puncaknya ini dengan cara x sama dengan min b per 2a. Kita ketahui bahwa b-nya itu sama dengan 0 dan a-nya itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 0. Lalu x sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan y. Jadi 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Jadi titik puncaknya adalah 0,0. Jadi berarti dia ada di sini ya. Lalu baru kita bisa mencari x1-nya. Di sini x1-nya berarti sama dengan x sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke y, 1 kuadrat sama dengan 1. Maka titiknya adalah 1,1. Lalu untuk x2-nya ini x sama dengan 2. Untuk mempermudah, maka y-nya 2 kuadrat sama dengan 4. Maka hal-nya adalah 2,4. Kita masukkan ke grafik. 1,1 itu berada di sini. Itu berbentuk titik. Dan hal-nya ini 2,4. Berarti ada di sini. Lalu si grafik parabola ini nggak akan kita pakai seluruhnya, tapi kita akan menyatukan grafik linear dan grafik kuadrat ini menjadi satu di grafik ini. Kita bisa melihat ya, ini titik di sini, maka kita pindahkan ke sini. Lalu di sini ada hal 1,1 dan titik 1,1. Jika titik dan hal itu berarti akan menjadi titik di sini. Lanjut ke 2,4. Di sini hal, maka kita tulis juga di sini hal. Nah, ini bakal berbentuk kayak garis lurus, tapi tuh agak sedikit melengkung seperti itu. Akan berbentuk seperti itu. Setelah kita bisa menggambar grafika seperti ini, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan domain dan range dari fungsi tersebut. Nah, cara menemukan domain itu sama aja kayak menemukan x gitu. Jadi kita bisa lihat ini dari 0 sampai 2 ya. Jadi 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Dan untuk range-nya itu sama aja kayak nyari y. Kita bisa lihat di sini dari min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari 4. Nah, jadi selesai. Seperti itu aja.
Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.